engkau lebih menuruti perkataan iblis daripada kata-kataku, kata Adam kepada Hawa. Nabi Adam kemudian menyembelih dan memasak anak iblis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Iblis adalah musuh nyata bagi manusia sejak di zaman Nabi Adam alaihissalam, dan iblis selalu melakukan segala tipu muslihat agar manusia mau mengikutinya. Bahkan konon katanya iblis dapat masuk melalui 4 arah ke dalam diri manusia, mulai dari sisi depan, belakang, kiri, dan kanan. Di dalam tubuh, setan ibarat mengalir seperti darah, mempengaruhi agar manusia jauh dari agama Allah, membuat manusia lalai dari ketaatan, dan memalingkannya dari jalan yang benar, kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ternyata, setan bisa masuk ke tubuh manusia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Menurut riwayat, hal tersebut dimulai sejak kehidupan Nabi Adam dan Hawa. Setelah Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan ke bumi dan berkumpul kembali, taubat mereka pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, iblis dengan gigihnya selalu menggoda mereka, terutama godaan itu melalui Siti Hawa. Sampai akhirnya, iblis dapat masuk ke tubuh manusia karena seorang anak iblis dimakan oleh Nabi Adam dan Hawa. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Suatu hari, karena suatu keperluan Nabi Adam meninggalkan Hawa seorang diri. Karena tahu bahwa Hawa sedang sendirian, iblis pun lalu datang bersama anaknya bernama Khanas. Iblis berkata, "Aku harus pergi untuk melakukan suatu hal yang penting. Tolonglah jaga anakku ini hingga aku kembali." Hawa pun menerima anak itu dan iblis pun pergi. Kemudian, setelah Nabi Adam pulang, ia pun kaget karena mendapati Hawa bersama seorang anak iblis. Nabi Adam begitu marah, namun Hawa menjawab, "Dia hanya anak iblis yang dititipkan kepadaku." Jawab Hawa, "Mengapa engkau sudi menolong iblis yang terlalat?" Tanya Nabi Adam alaihissalam. Anak iblis itu pun kemudian dibunuh oleh Nabi Adam, dicincang, dan setiap cincangan itu digantungkan di dahan pohon. Setelah itu, Nabi Adam pun pergi lagi. Selang beberapa waktu, iblis pun datang kembali menemui Hawa untuk mengambil Khanas anaknya. "Di manakah anakku?" tanya iblis kepada Hawa. "Adam telah mencincang-cincang tubuh anakmu, dan setiap potongan anakmu digantungkannya pada dahan pohon itu," jelas Hawa kepada iblis. Iblis lalu memanggil nama anaknya, dan potongan-potongan tubuhnya pun kembali berkumpul. Khanas pun hidup kembali seperti sedia kala. "Tolong jagalah anakku, karena aku ada urusan lain yang harus aku kerjakan," pinta iblis lagi kepada Hawa. Awalnya Hawa menolak permintaan tersebut, namun iblis bermohon belas kasihannya sehingga Siti Hawa pun mengiyakan. Setelah itu, iblis pergi lagi meninggalkan tempat itu. Ketika Nabi Adam pulang, kembali ia lihat anak iblis itu. "Apa maksud semua ini?" tanya Adam alaihissalam. Hawa lalu menceritakan semua yang telah terjadi. Namun, Nabi Adam begitu murka. "Aku tak tahu apakah rahasia di balik semua ini," kata Adam. "Mengapa engkau tidak mematuhi aku dan lebih mematuhi musuh Allah Subhanahu wa taala dan terpedaya oleh bujuk rayuannya?" tanya Adam. Kemudian Nabi Adam kembali membunuh anak iblis itu untuk kedua kali, dan mayatnya dibakar. Sebagian abunya dibuang ke dalam air, dan sisanya lagi dibuang ke udara dan diterpa angin. Setelah itu, Nabi Adam pergi lagi. Setelah itu, iblis kembali datang menanyakan tentang anaknya. Hawa menceritakan hal yang telah terjadi dan dilakukan Adam. Iblis lalu berteriak memanggil nama anaknya, dan abu-abu mayat anaknya yang dibakar tadi pun berkumpul, dan Khanas hidup kembali dan bersimpulah di hadapan ayahnya. Iblis tak pernah putus asa. Sekali lagi ia pun meminta pertolongan kepada Hawa untuk menjaga anaknya. Akan tetapi, kali ini Hawa benar-benar menolak. "Aku tidak mau, pastilah Adam akan membunuhku nanti," jawab Hawa. Iblis merayu dengan berbagai sumpahnya, hingga akhirnya sekali lagi Hawa pun menyerah. Iblis pun pergi, dan tak berselang lama Nabi Adam pulang ke rumah. Masih didapatinya sang istri bersama anak iblis itu lagi. Kemarahannya sudah tak terbendung. Allah lah yang maha tahu
apa yang akan terjadi sekarang ini? Engkau lebih menuruti perkataan iblis daripada kata-kataku, kata Adam kepada Hawa. Nabi Adam kemudian menyembelih dan memasak anak iblis tersebut. Sebagian tubuh Hanas dimakan Nabi Adam sendiri, dan sebagian yang lain diberikan kepada Hawa dan dimakan sampai habis. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa iblis masih mampu menghidupkan anaknya lagi setelah langkah terakhir Nabi Adam ini. Selanjutnya, iblis pun datang lagi menanyakan anaknya, dan Hawa menceritakan semua yang telah terjadi. Anakmu disembelih dan dimasak oleh Adam. Separuh tubuhnya aku makan, dan separuhnya lagi dimakan oleh Adam, kata Hawa kepada iblis. Iblis pun kegirangan. Inilah yang selama ini aku tunggu. Aku ingin menyusup ke dalam tubuh Adam. Kini setelah dadanya menjadi tempat kediamanku, tercapailah sudah keinginanku itu, seru iblis dengan tertawa. Dari sinilah, maka iblis bisa memasuki tubuh manusia, mengalir dalam darah dengan mudahnya hingga sekarang, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah. Mereka bertanya, juga dalam tubuh engkau? Rasulullah bersabda, ya, tetap Allah menolongku atasnya, maka aku pun selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang kepada hambanya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah memperingatkan hambanya, anak cucu Adam, untuk tidak terperdaya dari tipuan-tipuan setan laknatullah. Peringatan itu agar anak cucu Adam supaya tak tertipu seperti halnya bapak dan ibu manusia, yakni Adam dan Hawa. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapak kalian dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan anak Adam agar bersikap waspada terhadap iblis dan teman-temannya. Dia menjelaskan iblis itu adalah musuh bebuyutan bapak seluruh umat manusia. Iblis telah berupaya mengeluarkan Adam dari surga yang merupakan Darun Naim atau rumah kenikmatan, hingga akhirnya Adam dikeluarkan darinya sampai di Darut Tu'ab atau rumah kepayahan dan penuh penderitaan, kata Ibnu Katsir. Dan juga iblislah penyebab utama yang membuat auratnya terbuka, padahal sebelumnya selalu dalam keadaan tertutup, sehingga dia sendiri tidak dapat melihatnya. Hal tersebut tiada lain terjadi karena terdorong oleh permusuhan yang sengit dalam diri iblis terhadap Adam. Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, patutkah kalian mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dariku, sedangkan mereka adalah musuh kalian? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Kahfi ayat 50. Ibnu Katsir menyampaikan ayat 50 itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan anak-anak Adam akan permusuhan iblis kepada mereka dan kepada kakek moyang mereka sebelum mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengingatkan kepada sebagian dari mereka yang mengikuti iblis dan menentang Tuhan yang menciptakan dan yang melindunginya. Padahal dialah yang memulai menciptakannya, dan berkat kelembutannya dia memberinya rezeki dan makan. Tetapi sesudah itu justru dia berpihak kepada iblis dan berbalik memusuhi Allah. Bagaimana kisah sebenarnya iblis masuk ke dalam tubuh manusia, hanya Allah lah yang maha tahu. Namun setidaknya dapat dijadikan peringatan kepada diri kita untuk selalu berdoa meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.